Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Hari ini rapat kerja efisiensi anggaran kembali digelar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Agenda rapat hari ini adalah pembahasan anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 Komisi 11 DPR RI dengan Sekjen BPK-RI. Sebelumnya pemirsa, pada Rabu dan Kamis kemarin, sejumlah komisi DPR juga telah menggelar rapat kerja pembahasan efisiensi anggaran dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga kerja honorer di kementerian dan juga lembaga imbas pemangkasan anggaran ya. Nah pemirsa, pemangkasan anggaran yang dilakukan ini tentunya tidak akan berdampak ke tenaga honorer. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat dengan Sekjen BPK RI dengan agenda rapat pembahasan anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tentunya informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Rizka Salsabila yang tadi juga mendengarkan secara langsung bagaimana instruksi yang dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani. Silakan Rizka, ada informasi terupdate apa dari sana? Iya, Philip dan juga Ana, memang dari Sri Mulyani sendiri, Menteri Keuangan ini menyampaikan beberapa update terbaru dari isu-isu yang terjadi di masyarakat akan adanya efisiensi anggaran di lingkungan kementerian maupun lembaga negara. Adapun dari isu tersebut yang cukup menjadi perhatian masyarakat ini mengenai pemutusan hubungan kerja atau honorer, Sri Mulyani memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja ataupun honorer di lingkup kementerian maupun di lembaga negara. Adapun nanti akan dikaji lagi mengenai hal tersebut dan juga Sri Mulyani juga menyampaikan tidak adanya ataupun akan memastikan tidak akan terdampak dari efisiensi anggaran di kementerian ataupun lembaga negara yang terkena efisiensi tersebut. Dan selain itu juga mengenai beasiswa Kartu Indonesia Pintar juga Sri Mulyani menyampaikan tidak adanya pemotongan ataupun pengurangan dari penerima ataupun jumlah anggaran untuk beasiswa tersebut. Adapun jumlah penerima beasiswa di tahun 2025 ini sendiri ada 1.040.000 mahasiswa
mahasiswa untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar, yang mana jumlah anggarannya ini sebesar 14,68 miliar rupiah. Ini tidak akan dan dipastikan tidak akan terganggu ataupun terdampak dari adanya efisiensi anggaran. Dan juga untuk penerima beasiswa LPDP sebanyak 40.000 dari Kemendikbudristek ini juga Sri Mulyani menambahkan tidak akan adanya pemotongan ataupun terdampak dari efisiensi itu tersebut, yang mana mahasiswa yang beasiswa tersebut akan berjalan sesuai dengan kontrak di bawah kementerian tersebut. Dan selain itu juga mengenai bantuan operasional di bidang pendidikan lainnya, yaitu perguruan tinggi, memang adanya efisiensi, yang mana hal tersebut ini bersangkutan dengan kriteria aktivitas perjalanan dinas, seminar ATK hingga peringatan seremonial ataupun perayaan ini memang akan dikaji lebih lanjut mengenai pemotongan anggaran tersebut, yang mana selain itu juga mengenai tunjangan dari kinerja dosen juga sempat disampaikan ini masih dalam pendataan mengenai jumlah dosen ataupun kinerjanya, yang mana nantinya setelah itu akan dikaji apakah nantinya adanya pemotongan dari tunjangan untuk para dosen baik PNS ataupun perguruan tinggi, Kemendikbudristek dan juga lainnya. Demikian Philip dan juga Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Rizka Salsabila dari Gedung DPR RI Jakarta.